Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mitos ya, bahwa motor metik itu lebih mudah ndelosor, lebih mudah jatuh daripada motor laki. Jadi ada ya yang ngomong motor laki itu lebih gagah, motor lebih gagah, lebih apa ya, lebih jantan daripada motor matic yang gampang delosor. Ada yang ngomong gitu. Jadi dianggap motor matic itu nggak jantan karena motornya gampang delosor. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Apa benar seperti itu? Menurut penulis enggak. Itu terjadi ya karena ridernya itu pakai cara mengerem ajaran yang salah ya. Jadi mengerem itu caranya macam-macam, nggak cuma sama satu macam tok. Ya namanya nekan rem, timing untuk rem depan, rem belakang kan beda-beda tiap orang ya. Terus ajaran-ajaran juga ya beda-beda. Penulis sebelumnya sudah pernah bahas ajaran ngawurnya, ajaran nyelenehnya JDDC dalam soal pengereman yang apa? Beda-beda kalau kecepatannya beda. Itu unik sendiri sedunia itu. Penulis nggak pernah menemui aturan itu di seluruh dunia itu. Cara mengerem itu ada 3. Depan dulu, depan dan belakang bersamaan, dan belakang dulu. Kalau ada 3 ini cuma awalannya tok yang beda ya. Kalau sudah ngerem sama. Kalau sudah ngerem, rem depan yang lebih dibesarkan. Jadi saat ngerem itu rem depan yang dapat prioritas tenaga atau prioritas kemampuan pengereman, karena motor condong ke depan, beban pindah ke depan, jadinya ban depan yang lebih berperan dalam pengereman. Ingat ya, condong ke depan, berat sebagian ada di depan. Nah sementara itu pada awal pengereman itu beda bedanya tergantung pada motornya. Kalau di motor laki, motor sport atau motor bebek, itu berat motor normalnya kan lebih berat depan, jadi beban itu lebih berat di depan juga. Grip lebih berat, lebih besar di depan juga. Motor matic beda. Motor matic beban depan lebih ringan daripada yang belakang. Oleh karena itu pada waktu awal pengereman, grip ban depan di motor matic itu lemah. Nah ini yang bikin orang yang pakai teknik rem depan dulu itu jadi sulit untuk mengendalikan motor, sering delosor. Yang salah bukan motornya, tapi
cara mengeremnya. Motor laki emang ada sih yang beratnya di belakang, contohnya motor chopper yang apa, yang bagian setangnya panjang, yang apa, bagian forknya itu panjang, apa sih namanya itu, nggak tahu lah, pokok yang kategori motor itu. Nah, yang mengendarai motor itu pasti tahu bahwa pengereman itu nggak bisa dia didahulukan rem depan dulu, celaka pasti. Kalau yang pakai motor matic nggak begitu sadar karena ya nggak berasa ya, nggak kelihatan, soalnya bodi ini motor matic kan besar gede, padahal yang nggak ada isinya. Harusnya yang lebih belakang yang apa, yang diperhatikan depannya itu. Jadi karena apa, rider motor laki itu pakai ajaran yang salah, cara ngeremnya pakai ilmu yang salah, makanya mereka ini bilang motor matic bahaya, motor matic gampang delosor. Penulis pernah adu debat sengit dengan ahli, dengan bekas pengajar safety riding Inggris ya. Dia ini profesional, kerjanya emang gitu, dan sudah sangat senior. Dia buka website yang khusus mengajarkan safety riding di Thailand, karena dia sekarang tinggalnya di Thailand. Ya, yang penulis herankan itu dia malah ngomong skuter itu motor yang sangat bahaya gitu, nggak stabil, mudah jatuh gitu. Padahal di Thailand itu mayoritas motornya motor matic. Ya, ini artinya ilmunya gagal membuat motor matic itu jadi aman. Ilmu yang dianutnya itu membuat motor matic itu jadi bahaya. Jadi motor matic itu bahayanya waktu apa sih? Bukan waktu akselerasi, bukan waktu menikung, tapi waktu mengerem. Dibilang delosor juga bukan waktu menikung, bukan waktu akselerasi, tapi waktu ngerem. Dan skill yang salah, kemampuan yang salah ini buat banyak rider lagi berpikir bahwa motor motor matic itu berbahaya. Ini berlaku bila di motor sebelumnya itu motor laki atau motor bebek. Jadi motor bebek pun termasuk sudah lumayan stabil ya daripada motor matic. Ya, penulis juga sebelumnya jadi salah satu korban lah istilahnya ya, korban dari teknik pengereman yang salah itu. Jadi penulis itu dulu ya sudah cukup lama lah, pokoknya mayoritas berkendara penulis dulu itu ngeremnya pasti rem depan dulu.
karena rem depan pakem toh. Karena rem depan pakem terus dibilang mengutamakan yang depan, ngeremnya mendahulukan rem depan. Padahal sebenarnya itu salah. Dan sebagai akibatnya, begitu penulis transisi dari motor bebek ya, tiap hari pakai motor bebek, terus kemudian tiba-tiba ganti pakai motor matic, kesan penulis pertama itu apa ya, motor matic itu ngeri, mengerikan. Motor matic itu menakutkan. Dan penulis pun beberapa kali jatuh ya karena menerapkan rem depan ini ya di motor matic. Di motor bebek juga ya pernah jatuh sih beberapa kali karena ngerem depan duluan, delosor gitu aja. Delosor itu anggap aja jatuh low side ya. Jatuh low side. Nah, pertama kali itu waduh, wah ngeri ya. Suzuki Spin sih yang menulis naik. Penulis merasa takut sekali naik Suzuki Spin ini. Biasanya naik bebek ya, cuma bebek Supra Fit X-New ya, nyantai enak wis. Gas enak ya, itu juga seperti penulis bahas sebelumnya. Kalau pas shift down itu suaranya merdu, ngerem sambil shift down. Terus nggak ada itu, ngerem itu mengandalkan rem depan dulu. Waduh, ya jatuh beberapa kali, terutama sendirian ya. Jadi cuma untuk mau ke pom bensin aja loh, kecepatan nggak berubah dari saat pakai motor bebek, belok sambil ngerem, gerubak jatuh. Maklum rem depan, belok sambil ngerem depan, alamat malapetaka. Kalau pengen tahu contohnya, lihat aja MotoGP ya. Banyak pembalap jatuh karena ngerem depan ini. Terutama yang kaget-kagetan. Gak satu tok, ada Lorenzo Quartararo, Johan Zarco, Marc Marquez juga termasuk. Kalau kaget ya terutama ya. Kebanyakan masih instingnya rem depan dulu ya. Maklum lah, pendidikan berkendara mereka itu rem depan dulu. Jadi dulu di MotoGP itu rem depan itu pakem. Waktu zaman ban masih Bridgestone ya, itu rem depan pakem, kemungkinan jatuh kecil. Sekarang zamannya ban Michelin, ban depan itu gak ngegrip, licin, kalah licin sama yang belakang. Makanya banyak pembalap berjatuhan itu karena mereka ngerem depan dulu. Dari sesuatu yang asalnya aman jadi nggak aman. Itu padahal sama-sama motor sport lakinya ya, sama-sama motor prototype MotoGP. Nah, ini situasi yang hampir sama terjadi dengan rider yang biasanya pakai motor laki atau motor bebek pindah ke motor matic. Alasannya motor matic gampang jatuh, ada yang ngomong bannya kecil mudah jatuh. Sebenarnya enggak juga. Memang sih bannya lebih kecil daripada ban motor sport atau motor bebek, tapi ya enggak juga, bukan itu alasannya. Alasan yang utama ya itu bahwa ngeremnya itu emang nggak bener. Emang karena ngeremnya itu depan dulu.
depan dulu itu sesuatu yang membahayakan, apalagi ketika grip jalan, kondisi jalan itu licin, lebih licin dari biasanya. Kalau belakang selip, motor itu lurus, orangnya nggak jatuh, kecuali kalau setengah-setengah ya. Kalau setengah licin, setengah enggak, itu bisa belakang itu ngipet. Nah, misalnya karena ban kempos atau karena kondisi jalan ya, itu bisa ngipet gini, bisa bisa bergoyang kiri kanan gitulah motor, ekornya motor bisa goyang kiri kanan. Tapi secara keseluruhan kalau kondisi ban baik, kondisi motornya kena, desain motornya benar, itu ngerem belakang terus ban belakang kunci, itu efeknya adalah lurus motor, karena ya ilmu fisikanya begitu. Sementara kalau ban depan yang ngerem, posisi motor nggak dalam betul-betul ideal, ban itu bisa bergeser posisinya dari biasanya ini terjadi kalau halangannya ada di samping motor, bukan di depan. Kalau di depan motor masih ada kemungkinan kecil motor itu tetap berada di jalurnya dengan rem. Contoh yang paling relevan ya dari kejadian ini tuh ketika R25 nabrak Ayla. Jadi Ayla di jalan yang rame gitu ya, nyalip kendaraan lain dalam posisi menanjak. Jalan saat itu kayaknya lumayan licin ya. Saat itu ada Sunmori jalan 100 kilo melibas tikungan. Jadi pandangan itu terhalang, tapi mereka ngebut jalan 100 km per jam. Maklum ya, namanya Sunmori ya, orangnya kebut-kebutan semua, kebut-kebutan walau pandangannya pandangannya masih kurang. Bukan sesuatu yang perlu ditiru, tapi ada maknanya lah, ada hikmahnya lah. Nah itu motor R25, lihat ada Ayla di depan, dia itu ngerem ya, tapi reaksinya salah. Dia ngerem depan, dan ini kelihatan dari jejak jalan. Ada guratan di jalan yang posisinya pas dengan ban depan, bukan dengan ban belakang. Jadi dia ngerem pasti pakai ngerem depan dulu. Karena pengeremnya pakai rem depan dulu, ban depan geser, akhirnya ya dia sudah tidak bisa mengendalikan motor lagi. Seharusnya itu dia bisa aman kalau dia pakai ngerem pakai belakang dulu, tapi karena dia ngeremnya pakai rem depan dulu, dia kehilangan
kendali. Jadi motornya meluncur tanpa ngerem sama sekali. Motor pun jatuh, Ailanya nabrak motornya. Akhirnya Willy mobilnya itu Willy bagian kanan terangkat, terbang terus ke bagian kiri. Nah, itu merupakan contoh di mana ngerem salah itu membawa malapetaka. Ya, penulis nggak ngerti lah kenapa kok sekolah safety riding itu ngajarin ngerem kok ngerem duluan. Itu kan jalan 100 ya. Jalan 100 itu kalau menurut ajarannya JDDC atau Jakarta Defensive Driving Consultant atau Privat Driving Labs, sekolah safety riding itu ya, sekolah safety riding mahal ya. Kalau kursus itu harus bayar 700.000 ya, mahal tapi ngajari salah. Ya itu kecepatan 100 itu berarti ngeremnya harus rem depan tok. Nggak pakai depan duluan tapi depan tok. Dan rupanya rider R25 ini menganggap, wah, sekolah bayari larang, ajarannya pasti bener. Padahal enggak. Dan ternyata ia pun jadi korban ya. Jadi korban. Dan ia akhirnya ya kehilangan kendali. Ini yang ngajari nggak akan disalahkan, nggak sama media, sama blog, sama mana-mana. Ya penulis nggak ngerti, padahal itu jelas yang salah yang ngajari itu, yang ngajari goblok. Mematikan orang kok tetep aja dipuja-puja, tetep aja dikutip-kutip terus sama media, sama blog. Ajaran mematikan tapi tetap dijadikan sebagai sumber referensi. Wah, nggak ngerti lah. Ya akhirnya itu motor jelas ngerem depan dulu, terus ban belakang itu sama sekali nggak ngerem. Ya pastinya jatuh. Seandainya itu motor ngerem belakang dulu, misalnya ya ban belakang ngelok karena pabrikannya goblok, rem belakang dibuat terlalu sensitif gitu ya, ya nggak akan kejadian apa-apa. Dia masih akan bisa mengendalikan motor sekalipun ban belakang itu selip. Ban belakang selip, dia lepaskan ban belakang selama dia tidak belok selagi ban belakang selip, dia bisa mengembalikan kendali. Tapi kalau dia pas belok ban belakang selip, rem belakang ini kemudian dilepas, jatuh high set. Tapi ya sekolah mengemudi ya nggak ngajarin soal itu, soal high set, soal low set, nggak ngajarin. Sayang sekali ya, yang pengendara R25 itu kok nuruti ajaran ngawur ya. Karena seandainya dia mengikuti ajaran ya yang ngerem belakang dulu, seperti yang dianut oleh pengendara-pengendara Harley Davidson Amerika, sama sekolah mengemudi di Nederland itu,
dia nggak akan mengalami sampai jatuh seperti itu. Dan penulis pastikan kalau si rider R25 ini naik motor matic, komentarnya pasti sama. Motor matic itu bahaya, motor matic itu ngeri. Penulis itu sejak sering banget ngerem pakai rem depan dulu dan jatuh, juga karena sempat pernah males menaruh jari di tuas rem, kemudian jatuh karena telat ngerem, karena panik dia nemu tuas rem. Ya penulis pun akhirnya sekarang kalau ngerem selalu pakai rem belakang duluan. Dan setelah ngerem pakai rem belakang duluan, penulis kalau ngerem nggak begitu takut delosor lagi, walau itu musim hujan. Dan beberapa kali juga penulis itu harus ngerem di saat jalan licin. Itu penulis merasa bersyukur itu, karena sudah ngerem belakang duluan. Jadi pernah jalan licin gitu, nggak nyangka motor itu bisa berhenti secepat yang penulis perkirakan, karena jalan itu saat itu sangat licin. Yang ngerem ya. Cuma jadi satu yang bikin penulis agak trauma juga ya. Karena apa? Dengan mengerem seperti itu, kemampuan motor penulis untuk berhenti itu jadi terlalu jauh, jomplang perbedaannya dengan motor-motor yang sekarang ini di jalan, dengan banyak motor-motor laki yang mereka masih pakai teknik rem ngawur. Ya makanya lah penulis kemudian membuat video tentang seakan-akan ngerem pakem tapi ternyata kalah sama emak-emak. Rem gaya-gayaan, sok gaya-gayaan ngerem pakai depan prok, tapi ngerem sama emak-emak kalah. Ya kenyataannya seperti itu. Penulis pernah motornya lampu belakang hancur, bodi pecah, tangan penulis sampai sakit hingga 1 bulan karena ditabrak dari belakang oleh motor sport, motor lagi yang kecepatannya lebih pelan dari motor penulis. Mau bilang apa coba? Oleh karena itu penulis sangat benci sekali dengan sekolah safety riding yang ngajari kalau ngerem depan duluan, apalagi yang ngajari ngerem depan tok. Itu orang nggak pernah memperhatikan fakta di jalan, itu orang nggak pernah praktek, itu orang nggak pernah membandingkan real teknik berkendara. Tekniknya nggak dipraktekkan, teknik mereka nggak diuji coba, mereka nggak pakai eksperimen, mereka cuma asal jeplak ngomong seakan-akan pakai teori yang genah-genah tapi nggak lewat praktek. Dibayari mahal-mahal bukan untuk ngajari ilmu yang bener. Uang hasil pendaftaran pengajaran itu nggak dipakai untuk mencari ilmu, nggak dipakai untuk menyelidiki kebenaran ajaran mereka. Itu penulis sangat jengkel itu. Jadi udah jelas lah orang yang sekarang ini sedang mengendarai motor lagi bilang motor matic itu motor banci, motor nggak jantan macem-macem. Kalau alasannya motornya dibilang mudah delosor, dibilang mudah jatuh, nggak stabil dan macem-macem, itu ridernya adalah penganut ajaran mengerem yang salah, penganut ajaran mengerem yang membahayakan.
bisa dipastikan kasus kayak R25 versus Ayla itu bisa terjadi kalau si pengendara itu kaget sama emak-emak kalah. Ya wis begitulah. Tapi ya kadang diomongi kayak gini itu mereka masih tetap ngotot. Ya semoga aja jadi lebih terbuka pikirannya. Jadi motor metik itu bukan lebih berbahaya. Jadi motor metik itu tidak lebih berbahaya daripada motor sport. Kalau sampai bilang berbahaya, berarti teknik pengeremannya itu yang sekarang dianut itu masih salah. Motor metik itu bisa aman, bisa stabil. Yang penting teknik pengeremannya yang benar. Kalau nggak bisa benar itu kayak itu tadi, bagian depan dikasih lampu besi segala macam, dibuat depan lebih berat, nah itu lebih aman. Ya wes gitu aja, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.